jika kamu memenuhi hak-hak Allah, itu akan lebih baik daripada kamu hanya memikirkan kepentingan pribadinya kamu. Jadi kalau kamu mementingkan karomah, kenikmatan, itu adalah mementingkan pribadi. Tetapi kalau kamu mengistiqomahi, itu sebenarnya itu hak-hak Allah sudah dipenuhi oleh kamu. Jadi ini sebagai suatu pelajaran ya. Kalau kita akan melakukan sesuatu, maka kita butuh istiqomah, telaten, tidak pernah berhenti, terus menerus. Sekalipun dagangan kita nggak laku, tetap buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rencang-rencang monggo kita mulai malih pengawasan wonten dalu menika pengajian pada malam hari ini, yaitu malam Kamis. Mudah-mudahan kita semua dipun paringi rahmatipun Allah, dipun paringi kawelasanipun Allah, lan diberi semua hal-hal yang kita harapkan. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walatarkan lan ojo condong sira ilama maring barang zuharo kang pertelo apa malaka kadhe sira minha saking lato ifil ibar. Fa inna dzalika moko temen setuhune tarkan iku yaqdihu nyacataken apa dzalik fi ngubudiatika ing dalam ibadah. Ketika orang lain ya, ketika orang lain punya sesuatu takdir baik misalnya ya, punya nasib baik gitu kan, kita kemudian jangan terlalu kepingin seperti itu. Nasib baik, berusaha boleh, tapi jangan terlalu dikepingini banget. Karena takdir orang kan beda-beda. Ya kan, Gatot jadi bos, samangane jadi karyawan penyapu tukang nyapu cleaning service nang perusahaannya Gatot. Bisa jadi. Lah, kamu samangane sebagai anak buah Gatot ya harus manut Gatot. Nah, Gatot pakai mobil mewah, kalau kamu pakai motor tahun tua ya gak usah ngiri. Nah, jangan terlalu. Ya ini karena takdir tadi itu. Melatarkan. Jangan awas lu Gatot kelam. Awas lu, suatu saat Gatot itu gembelengan banget itu anak itu. Saya kapan bisa seperti itu? Nah, akhirnya dengan berbagai macam berusaha macam-macam. Bagaimana cara mencelakai Gatot misalnya. Nah, ini bisa jadi ini akhirnya terjadi pikiran-pikiran busuk. Terjadi pikiran-pikiran busuk yang tidak baik. Ya, falatarkan ila ma dhahara laka minha fa inna dzalika yaqtihu fi ngubudiatika. Itu kalau kamu memikirkan Gatot yang sudah sukses, kamu itu hanya akan terganggu konsentrasi ibadah kamu. Ya kan? Wah, niru Gatot. Jam 8 pagi sudah berangkat. Ada orang ngundang Gatot tahlilan jam 9. Enggak bisa, saya enggak bisa. Saya ada acara rutin, enggak bisa. Nah, jangan ditiru. Karena itu sudah takdirnya Gatot. Takdirnya kamu jadi cleaning service, takdirnya Gatot menjadi bos big boss misalnya. Itu enggak usah diiri. Karena itu sudah bagian kita sendiri. Walidzalika lan krono ale mengkono-mengkono yakdahu qalu ngendika sapa ulama kun ana sira iku talibal istiqomati goleti keistiqomahan wala takun lan aja ana sira iku talibal karomati goleti keramat. Fa inna nafsaka moko temen setuhune atira iku tataharraku obah-obah. Wa tatlubulan goleti sapa sira al karomata ing karomah. Wa maulaka utawi bendoro ira iku atawa Gusti Allah pangeranmu iku ya tulubuka murih sapa maulaka ing sira bil istiqomah. Jadi kamu jangan hanya melihat hasilnya. Ini
Kita semua kalau menghadapi sesuatu jangan melihat hasilnya. Ih, penaknya itu si A itu semuanya terpenuhi fasilitas. Bojone ayu, sawahnya banyak, mobilnya banyak, kendaraannya banyak, anaknya soleh-soleh, anaknya manut-manut, misalnya. Jangan melihat keramatnya, jangan melihat keberhasilannya, karena keberhasilan itu pasti harus ada istiqomah dulu. Yang harus kamu lakukan, ya kan? Wala takun tholibal karomah. Kamu jangan hanya golek sing enak-enak saja, sing karomah-karomah. Tetapi coba kamu, fa inna nafsaka tataharraku. Karena hatimu akan berubah. Karena namanya hati kan berubah-berubah. Ya kan? Namanya hati kan obah-obah. Berubah pikiran, berubah hatinya. Ngesuk kepengen ngana, ngesuk kepengen ngana. Itu kan rubah-rubah. Makanya hati kok dinamakan hati li annahu yataqallabu. Ya, hati disebut hati, bahasa Arab itu kolbu. Kolbu karena mengapa hati itu disebut kolbu? Sebab hati itu sifatnya yataqallabu, molak malik. Itu sehingga disebut hati. Kolbun disebut hati li anna kolbun li anal kolbah, karena hati itu yataharraku. Sing jenenge ati itu senengnya molak malik. Itu ya. Siki seneng esuk ora seneng, siki bolong esuk dadi musuh. Kan gitu. Bolak-balik. Siki semangat ngaji esuk ora mangkat umpamane. Nah, bolak-balik. Ini jadi seperti itu. Jadi jangan kamu ngeliat keenakannya, tetapi yang Allah itu tidak menuntut kamu enak, tapi Allah itu menuntut, menghendaki kamu itu mengistiqomahi sesuatu. Gitu loh. Wa maulaka yatlubuka bil istiqomah. Tuhanmu itu menghendaki kamu, bahasa kasarannya menuntut kamu tidak enak-enakan, tetapi kamu untuk mengistiqomahi sesuatu. Siapa jenenge iku? Mas apa jenenge? Mas Ambon. Mas Ambon. Kamu dapat istri kamu itu pasti adanya istiqomah. Wow. Jangan cinta ditolak dukun pasti ada istiqomah. Setiap malam akad datang ke rumahnya misalnya, membawa jajan. Wong tuane digawakne rokok gudang garam mira. Ditelateni gitu loh, ditelateni. Akhirnya ya sukses. Jadi jangan golek suksesnya tanpa ada ketelatenannya. Mas Ambon kepengin bojone seneng iso dadi bojo kok kae wong ayu kae. Tapi ora ono telatene, tidak ada ketelatenan untuk PDKT. Jadi yang dituntut Allah itu adalah kita menelateni sesuatu. Jangan enak-enak tok. Ya, misalnya apa namanya? Segala sesuatu itu pasti butuh ketelatenan. Tanpanya ada ketelatenan, maka orang itu tidak akan mendapatkan kenikmatan. Tidak akan mendapatkan keberhasilan. Misalnya Mas Rutu besok mau membuat chicken. Nah, kamu sekarang iya, karena mungkin kamu lihat temannya pada chicken sukses. Mulai buka 1 minggu. Seminggu setiap hari hanya yang membeli 2 orang, 3 orang. Padahal itu modalnya banyak. Olah, ngesok ditakoni, kamu nggak berangkat kenapa? Males lah. Masa saya berangkat jam 2 sore, jam 2 siang, tutup saya jam 20 malam. Yang beli itu hanya 3 orang. Itu pun hanya membeli pupu satu-satu, berarti hanya 3 pupu. Akhirnya males. Itu namanya tidak ada istiqomah. Esok maning pelanggan sing kemarin beli pupu atau beli apa tadi paha chicken akan punya hajat misalnya. Hajatnya misalnya yasinan atau tahlilan. Nah, aku tak pesen chicken. Sekarang saya mau beli 150. Dilale kamu sudah ingrup, tahu ingrup? Udah tutup. Endi bakule iki sing wingnya adol di sini. Niki sing bakul kemarin jual chicken di sini di mana, Bu? Itu udah lama nggak kelihatan. Kenapa? Ya sudah ada 1 minggu. Lah, ya kan? Giliran mau ada orang membeli banyak, kamu sudah nggak buka lagi. Ini namanya tidak
istiqomah. Tidak akan sukses kalau tidak ada Jadi itulah. Jadi Allah itu menghendaki kamu itu tidak hanya mendapatkan kenikmatan, tidak hanya mendapatkan karomah, tapi Allah itu menghendaki ya kamu mengistiqomai sesuatu yang bisa mendatangkan karomah. Begitu loh. Jadi kalau tidak mengistiqomai ya nggak dapat hasil. Jadi ada yang mengatakan al istiqomatu turisul karomah. Al istiqomatu utawi keistiqomahan iku turi ndadekaken apa istiqomah al karomata ing keramat, ing karomah. Jadi orang itu akan ingin mendapatkan karomah, maka orang itu harus mengistiqomai sesuatu. Misalnya kamu, kemarin sudah saya sampaikan ya, orang yang banyak hutang kemarin ada ya. Orang yang banyak hutang harus kemarin ada sebelum subuh membaca La ilaha illallah al-malikul haqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin. 100 kali sebelum subuh, sebelum salat subuh. Itu karena ini dulu pernah Nah, ini semangat banget ini. Ini ngetoroni banyak sangkutan di bank ini. Itu. Ya itu disikomai lah. 1 kali kamu ngamalkan, 2 kali ngamalkan, atau sebulan. Habis sebulan leren. Ya akhirnya banknya hutangnya semakin menumpuk karena tidak ada istiqomah. Coba dibaca sambil berusaha. Kamu berusaha menjual chicken dan tahu, kamu juga sebelum subuh tangi gasik membaca itu dulu. Mudah-mudahan Allah itu menggampangkan. Dan juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu juga ping 1. Tangi awan yo wis. Kalau sudah tangi awan ya sudah bukan urusan itu. Ya, namanya tidak istiqomah itu. Dan semuanya sesuatu orang itu sukses maka butuh istiqomah. Kamu lihatlah. Ya, misalnya kayak si Gatot, siapa tadi? Si Samngani atau Rutu tadi. Kamu jadi karyawannya Gatot. Gatot menjadi pengusaha yang sukses. Lihat kamu punya kemampuan. Dan kamu telaten dan istiqomah untuk melakukan sesuatu. Pekerjaan tidak pernah ditinggalkan. Aktif. Jadi Gatot senang. Mas Rutu, besok kamu temani saya ya. Saya besok mau ke Bali. Ini sudah saya belikan tiket pesawatnya sekalian. Tapi tolong jaga tas saya. Kamu kemana-mana jaga tas saya. Akhirnya Gatot ngetan. Gatot nang WC nunggu nang jaba. Tenan sampai ke Bali rapat pulang. Nah, ini anak ini namanya Rutu luar biasa ini. Ini besok akan saya angkat karyawan yang lebih tinggi lagi. Naik lagi. Sampai suatu waktu Gatot punya masalah. Oleh perusahaan tadi, yang bisa menyelamatkan hanya Rutu. Mas Rutu, tolong lagi perusahaan aku merewangi dipikirkan. Bagaimana caranya? Oke, begini bos. Ini. Akhirnya dilakoni apa yang kamu katakan. Bener. Mulai stabil. Akhirnya dia merasa, gimana sudah nggak kuat lah, bagaimana. Ini sekarang perusahaan kamu pegang. Saya tak istirahat. Saya tak di rumah aja bersama keluarga. Saya tak ngingu-ngingu manuk di rumah lah, nyantai-nyantai lah. Nah, ini masalah perusahaan kamu urus. Tenanan, jadi besar sekali. Stabil. Kemudian bisa bersaing dengan perusahaan lain. Ini semuanya dari buah istiqomah. Maka ketika kita beristiqomah, insya Allah akan ada harapan di depan kita yang memberikan sesuatu, cita-cita, dan sesuatu yang lebih baik. Wala takun lan ojo ono sira iku talibal karomati goleti karomah, ojo goleti kesenangan tok, goleti kenikmatan tok, tetapi nelangsane bahasa istiqomah, nelangsane melakukan sesuatu tadi sehingga bisa mencapai karomah. Fa inna nafsaka tataharaku wa maulaka yatlubuka bil istiqomah wali ayyakuna bi haqqi maulaka kelawan hake pengengoran ira iko aula luwe utama bika ing sira min antakuna bi khodi nafsika. Jadi agar bagaimana? Agar kamu, jika kamu memenuhi hak-hak Allah, hak-hak Allah yang dipunyai Allah,
itu akan lebih baik daripada kamu hanya memikirkan kepentingan pribadinya kamu. Jadi kalau kamu mementingkan karomah, kenikmatan, itu adalah mementingkan pribadi. Tetapi kalau kamu mengistiqomahi, itu sebenarnya itu hak-hak Allah sudah dipenuhi oleh kamu. Jadi ini sebagai suatu pelajaran ya. Kalau kita akan melakukan sesuatu, maka kita butuh istiqomah, telaten, tidak pernah berhenti, terus menerus. Sekalipun dagangan kita nggak laku, tetap buka. Sekalipun yang cukur, misalnya yang tukang cukur barber ya, yang cukur hanya 2 orang, 1 orang, tetap buka. Karena ini musimnya pandemi, tetap aja nganti ingrup, jangan sampai berhenti. Itu istiqomah namanya ya. Jadi kalau istiqomah, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang nikmat dan luar biasa. Para jamaah pengajian malam hari ini, semoga nanti bisa bermanfaat bagi kita. Semoga kita semua jangan hanya menginginkan kenikmatannya saja. Ini yang penting. Jangan hanya menginginkan kenikmatannya saja, tanpa kita mengistiqomai pekerjaan sesuatu yang kita lakukan yang bisa mendapatkan kenikmatan tadi. Istiqomai segala kegiatan yang kita lakukan. Apa itu berupa ibadah, apa itu berupa muamalah, apa itu berupa bisnis, apa itu berupa apa saja, itu butuh istiqomah. Butuh terus-menerus. Butuh melakukan sesuatu dengan konsisten. Tidak boleh ketika dicoba, misalnya jarang yang membeli, misalnya kamu penjual, kemudian kita berhenti, tidak boleh. Itu salah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.